Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah tashhiriyun ini yang jarang disampaikan, tapi memang begitulah keberadaannya. Nah, ibadah tashhiri itu bisa kita perhatikan di dalam surah Al-Isra ayat 44. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura." Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Pada ayat ini ada ungkapan bertasbih. Langit yang 7, dalam artian 7 di sini bukan batasan, tapi biasanya dalam bahasa Arab 7 itu menunjukkan angka yang banyak, kecuali ada qarinah yang menegaskan bahwa 7 itu adalah 7. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian 7 langit di sini adalah termasuk benda-benda angkasa luar. Semua benda angkasa kalau kita perhatikan termasuk benda-benda angkasa yang kita bisa lihat dari muka bumi ini, dan bumi yang kita pijak, dan makhluk yang ada di dalamnya semuanya bertasbih, termasuk malaikat, jin, setan, dan juga manusia, juga hewan, tumbuh-tumbuhan, makhluk-makhluk Allah yang lain, semuanya bertasbih. Nah, tasbih di sini adalah ada tasbih tashhiri, ada tasbih ikhtiyari. Tasbih tashhiri itu sudah diplot segitu begitu terus, seperti malaikat terus berbuat kebenaran, dan setan terus berbuat kesalahan, sedangkan manusia ada di tengah-tengah, ada kalanya melakukan kesalahan dan juga memperbaiki kesalahan dengan kebenaran. Sedangkan selain dari manusia dan jin, maka semua makhluk itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila tasbihnya berhenti, maka hancurlah. Nah, tasbihnya hewan ada bagian nasibnya masing-masing. Tasbihnya kambing yaitu dengan makanannya yang sudah dipersiapkan berupa rumput. Apabila kambing sudah menyalahi tasbihnya, jadi makannya bukan rumput, maka akan terjadi kerusakan. Iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa ta'ala, begitupun makhluk-makhluk yang lain, maka mereka senantiasa bertasbih. Maka Allah menerangkan pada ayat ini, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi kecuali ia bertasbih dengan memujinya, tetapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, tasbih yang diungkapkan untuk kita umat Nabi Muhammad biasa diungkapkan dengan ungkapan al-ibadatu. Maka al-ibadatu ini harus ada nabi yang disebut tasbih atau ibadah ikhtiyari.
maka tidak bisa kita melakukan ibadah secara sendiri, kemauan sendiri, tapi harus ada penuntun. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka wa ma arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan daku. Maka ayat ini menerangkan bahwa yang dituntut ibadah itu bukan hanya kita sekarang, tapi sejak Nabi Adam hingga akhir kita hancurnya dunia, semua manusia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran dia berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah oleh Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Di sini menunjukkan bahwa dalam beribadah, berakidah, bermuamalah yang bertalian dengan dini, dengan agama, kita diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa mengikuti Nabi. Maka Allah berfirman, kalau kita senantiasa mengikuti Nabi, Allah akan membalas. Yuhibbukumullah, Allah akan membalas mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ibnu Katsir menerangkan bahwa dengan mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan sampai kecuali dengan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, ayat ini menegaskan bahwa tidak ada makhluk yang lebih mengetahui tentang agama kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab, beliau pernah menasihati anaknya yang namanya Abdullah, yang sering kita kenal yaitu Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Kata Umar, ikutilah Muhammad. Maka Ibnu Umar, seorang anak yang taat kepada orang tua, apalagi yang disuruh oleh orang tua adalah mengikuti hamba Allah yang dicintainya yaitu Rasulullah SAW, maka Ibnu Umar senantiasa mengikuti apa yang dikatakan, dikerjakan oleh Rasulullah SAW.
bukan hanya yang bertalian dengan ibadah, yang bertalian dengan muamalah saja Ibnu Umar melakukan. Ketika Ibnu Umar ditanya yang bertalian dengan masalah kurban, Ibnu Umar hanya menjawab doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ba'dah. Rasulullah dan kaum muslimin setelah beliau menyembelih hewan kurban. Padahal yang bertanya itu meminta apakah berkurban itu wajib atau sunat. Ibnu Umar hanya menjawab Rasulullah dan kaum muslimin menyembelih kurban hingga berulang. Dan akhirnya Ibnu Umar mengatakan a'taqilu doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna. Apakah kamu tidak punya akal? Rasulullah dan kaum muslimin menyembelih hewan kurban. Sampai di situ hadis tidak ada lanjutannya. Tentu hal ini menerangkan bahwa untuk menjelaskan tentang keberadaan Ibnu Umar bukan tidak tahu tentang status ibadah kurban, tapi Ibnu Umar tahu siapa yang bertanya. Apabila dijawab wajib, maka orang yang bertanya akan merasa keberatan. Kalau dijawab sunat, orang yang bertanya akan tasahul, menganggap enteng, kembalilah dah sunat ieu gitu. Maka Ibnu Umar hanya menerangkan Rasulullah dan kaum muslimin menyembelih hewan kurban. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hingga apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang bertalian dengan tempat sholat, ketika Rasulullah melaksanakan haji wada, Ibnu Umar ikut serta dalam haji wada itu tahun ke-9, tahun ke-10. Ketika Rasulullah SAW berangkat dari Madinah hari Sabtu setelah sholat zuhur sampai di Dzulhulaifah waktu asar, Nabi beserta rombongan sholat asar di Dzulhulaifah di qashar 2 rakaat. Dan setelah Nabi wafat, Ibnu Umar pun melaksanakan ibadah haji lagi. Berangkat setelah sholat zuhur, hanya beda hari saja, sampai di Dzulhulaifah waktu asar. Ibnu Umar sholat di Dzulhulaifah, sholat di tempat yang Nabi dulu pernah melakukan sholat di tempat itu. Hanya ketika Nabi dulu melaksanakan sholat di tempat itu kering. Tapi ketika Ibnu Umar melaksanakan sholat di tempat itu becek. Diperintahkan atau diusulkan untuk pindah tempat. Ibnu Umar menolak. Saya tidak akan pindah dari tempat ini karena Nabi dulu sholatnya di tempat ini. Itu yang disebut di dalam kitab-kitab sebagai sahabiyun muta'asi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang muta'asi, yang senantiasa menciplak apapun yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah hamba atau abdun ini terbagi juga kepada 4 macam hamba. Yang pertama abdun bihukmi syar'i wa huwa al-insan alladhi yasihu bai'uhu wa ibtiya'uhu. Hamba menurut hukum syar'i, yaitu adalah manusia yang sah diperjualbelikan, yaitu hamba sahaya. Nah, status hamba sahaya itu nilainya seperti barang, bisa diperjualbelikan. Yang kedua, sebagaimana dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaraballahu mathalan abdan mamlukan la yaqdiru ala syai'in." Allah telah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki, yang ia tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun. Maka gerak aktivitas hamba sahaya itu senantiasa disitir
disetir oleh majikannya, baik apa yang harus dilakukan oleh hamba saya harus tergaris dalam agenda yang diprogram oleh majikannya. Maka hamba saya diungkapkan di sini layak diru ala syai'in, tidak punya wewenang untuk melakukan selain apa yang digariskan oleh majikannya. Yang kedua adalah abdun bil ijadi wadalika laisa illa lillah, hamba dengan keberadaannya, dan itu tiada lain melainkan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang tadi disebutkan, langit-langit yang 7, bumi dan segala seluruh isinya adalah hamba Allah, semua bertasbih kepada Allah, termasuk kita manusia dan juga jin. Yang ketiga adalah abdun billahi mukhlisan, sedangkan manusia atau makhluk yang secara keberadaannya adalah milik Allah. Di dalam surah Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdan. Tidak ada seorang pun di langit yang di bumi kecuali akan datang menghadap kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku hamba. Kita pun, siapapun orangnya, nanti akan menghadap kepada Allah adalah seorang hamba. Aksesoris tidak akan bermanfaat dan semua itu akan ditanggalkan. Yang datang adalah menghadap Allah adalah seorang hamba. Dan hamba-hamba itu ada yang diungkapkan dengan hamba yang ikhlas. Karena Allah, hal ini diungkapkan di dalam surah Shad ayat 82. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis menjawab atas pertanyaan Allah, kenapa kamu tidak taat kepadaku ketika kamu disuruh untuk sujud kepada Adam? Setelah iblis divonis sebagai makhluk yang kafir, maka iblis menjawab, babi izzatika, demi kekuasaan engkau, la ughwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan menyesatkan mereka, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ikhlas ini diungkapkan juga di dalam surah Al-Ihsan, Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Dia hamba-hamba Allah yang ikhlas. Dan yang keempat adalah abdun lidunya wa a'radiha, hamba yaitu yang menghambakan dirinya kepada duniawi dan segala perhiasannya. Ia adalah al-mu'taqifu ala hidmatiha wa mura'atiha. Hamba ini adalah yang senantiasa berkhidmat dan menjaga harta itu, sehingga waktunya dihabiskan untuk harta dan harta. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, ta'isa abdu dinari wa dirham, celakalah hamba yang menghambakan diri kepada dinar dan dirham. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu bahasan ini masih panjang, tapi berhubung waktu sudah dibatas, maka kajian ini kita sambung lain waktu. Mudah-mudahan
ada kesempatan dan Allah memberikan jatah umur kepada kita untuk melanjutkan bahasan yang bertalian dengan ungkapan al-ibadat. Mudah-mudahan bahasan ini tentang apa yang dimaksud dengan ibadah dari segi makna ibadah dan hamba-hamba itu yang bagaimana, dan mudah-mudahan nanti ada kelanjutnya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan takrif ibadah. Inilah ya barangkali saat ini yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan sedikit ada penjelasan dan bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.